Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9? Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah dari wabah penyakitnya. Dan selawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Untuk selanjutnya, marilah kita pantas bersyukur pada Allah yang masih memberi kesehatan dan kesempatan kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Ya, untuk selanjutnya kita bersyukur kepada Allah. 1, 2 bersyukur kepada kedua orang tua, yang 3 bersyukur masih diberi kesempatan. Untuk selanjutnya, kemarin Ibu sudah membahas tentang gadai, ya, gadai. Terus hari ini kita memasuki tentang materi khiwalah, ya. Khiwalah. Kemarin gadai, ya. Nah, tentang gadai kemarin Bu Guru ulang sekilas saja, ya. Ya, kemarin Ibu sudah membicarakan tentang gadai, ya. Dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, rukun gadai, ijab qabul, ada al-ngaqdain atau ar-rahin yang menggadaikan, ada maqud ngalaih yaitu orang yang menerima gadai. Syarat gadai, ada orang yang bertransaksi, ada almarhun atau barang gadai, ada hubungan dengan utang. Jadi kalau gadai hubungannya dengan utang. Yang keempat, ketentuan umum dalam gadai, ya. Ya, ketentuan umum dalam gadai. 1, barang yang digadaikan mempunyai nilai ekonomi. 2, barang yang digadaikan adalah amanah. 3, barang yang digadaikan dipegang oleh orang yang memberi utang, ya. Terus yang nomor 5 kemarin masih tentang gadai, pemanfaatan gadai atau barang gadai, ya. Ke-6, biaya perawatan barang gadai. Ke-7, pelunasan utang barang gadai yang berhubungan dengan utang gadai. Yang ke-8, hikmah gadai, ya. Bagi yang kemarin belum mengerjakan tugas, tolong dikerjakan. Jangan menjadi orang yang tidak punya hati, tidak merasakan, tidak punya mata, tidak melihat. Bu Guru juga punya rasa, ya. Masa kalian nggak mengerjakan tugas, maunya rapot ada tapi nggak mau mengerjakan tugas. Semua orang juga kepingin, tapi kalau Bu Guru nggak kepingin jadi bodoh, ya. Untuk selanjutnya sekarang khiwalah, ya. Khiwalah, ya. Khiwalah. Khiwalah menurut bahasa atau lughatil ngarobiyah pindah, ya. Menurut syariah agama Islam, khiwalah ialah memindahkan hak dari tanggungan muhil. Muhil kuwi wong sing duwe utang, yang dipindahkan kepada muhal ngalaih. Yang muhal ngalaih kuwi yang menerima khiwalah.
Hiwalah apa tadi? Pindah menurut bahasa. Menurut istilah, hiwalah ialah memindahkan hak dari tanggungan muhil. Ya, muhil ingat kamu? Yang hutangnya dipindahkan kepada muhal ngalaih. Muhal ngalaih kuwi yang menerima hiwalah. Ya, coba secara biar kita bisa menerima ya. Misal ya, kamu yang minta dikirimi dari orang tua yang rumahnya misalnya tidak di Kulon Progo, ya Pak minta uang Pak, ya kan? Sekarang kepenak ya, hanya 5 menit sudah sampai. Ketika ibu masih sekolah ya masih tradisi ya, dari Pak uangnya habis Pak, ya bapakku dari rumah bawa uang ke kantor pos ya, ke kantor pos. Misalnya aslinya Kebumen ya kantor pos Kebumen, titip duit ya, menitipkan, namanya muhil ya. Ya. Terus kantor pos Kebumen, halo Yogyakarta, iki aku nitip ke duit ya. Terus saka kantor pos Yogyakarta memberi juga, halo anaknya namanya Fulana, ambil uang ya. Jadi dari pertama muhil kepada muhal alaih. Akhirnya si Fulana ambil uang dari kantor pos Yogyakarta. Ya kuwi secara gampangnya biar ya. Jadi hiwalah pindah. Mau bapakmu nitip uang di kantor pos terdekat dengan daerahnya, dititipkan kepada yang dituju kantor pos Yogyakarta karena kita sekolahnya di Yogyakarta. Setelah itu diambil, namanya hiwalah. Dari pihak pertama ke pihak kedua, terus diambil ke pihak ketiga ya, hiwalah. Dari muhil kepada muhal alaih ya. Menurut Hanafiyah, hiwalah adalah memindahkan tagihan dan tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula ya. Ya. Tadi ya yang ibu terangkan itu yang paling kepenak aja ya. Jadi orang tua kamu titip uang di kantor pos setempat, dikirim ke kantor pos yang lain, terus kantor pos yang lain ditagih oleh kamu ya. Kamu mengambil uang, jenenge hiwalah ya. Menurut ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki menyatakan bahwa hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak yang lain. Ya jelas ya. Ini menurut ulama Syafi'i, Hambali dan Maliki ya. Pendapatnya bahwa hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak yang lain ya. Jika dipahami bahwa kedua definisi ini adalah sama, hanya sedikit berbeda pada penekanannya. Kalau mazhab Hanafi pada kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga mazhab lainnya ditekankan pada segi hak menerima pembayaran utang ya. Dasar hukum hiwalah ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh.
Fala yaktub bainakum katibun bil adl wala taba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah fala yaktub falyumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jangan penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu. Imlak mendikte. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Ayat selanjutnya, bermuamalah ialah seperti berjual beli, utang piutang, dan sewa menyewa dan sebagainya ya. Jelas ya? Ayat 282 yang kemarin tentang utang ya. Nah, kita lanjut ya. Ibu ulang ya. Dasar hukum tentang hiwalah, Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh wala yaktub bainakum katibun bil adl wala yaba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wala yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla wa fal yumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mara'atani mimman tardawna minasyuhada'i ain tadilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahuma al-ukhra wala yabashuhada'u idza mad'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tuzirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wala yudharra katibu wala syahid
wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ya, ini sebagai tanda bukti bertransaksi ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah hendaklah orang yang utang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah, hendaknya atau tidak menambahkan, mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih baik di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan pandangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh yang hal itu suatu kefasikan pada kamu dengan bertakwa. Dan bertakwalah pada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Subhanallah, ajaran Islam sempurna ya. Kok masih ada orang yang tidak percaya bahwa Islam hanya mengatur tentang sholat, puasa, ya, sampai utang gade pun diatur oleh Islam. Allah, subhanallah ya. Jelas ya. Jadi masalah utang sudah diajari oleh Allah. Khiwalah tadi juga sudah diajari oleh Allah. Kita harus ada hitam di atas putih, yaitu ada bukti atau surat yang ditulis oleh sekretaris yang didikte, dan ada 2 orang saksi. Ya, hadisnya yang berbunyi, ngan Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol matalul ghani dzulmun fa idza utabi'a ahadukum ngala malizin falyatba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Ya.
Dadi nek wong duwe utang kok bayar dirende-rende iki zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah beralih atau diterima pengalihan tersebut. Ya. Maksudnya misalnya tadi ya, si A punya utang kepada B, B utang kepada C, ya, dialihkan ya. B boleh nagih ke ya. C punya, tadi ulangi, A punya utang kepada B, B punya utang kepada C ya. Tadi ya, A boleh nagih hutang, B utang kepada A, ya, C utang kepada B, maka C bisa nyarutang kepada A. Ya. Paling gampang mau ya, kantor pos Kebumen ngirim ke kantor pos Yogyakarta memberi atau membayar kepada yang bersangkutan. Contohnya nek bocah ya. Kalau sekarang gampang ya, bapakmu pergi ke bank, ya, titip ke bank, lalu kamu mengambil di bank, itu juga termasuk hiwalah ya. Rukun hiwalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab atau menyerahkan. Ya, dari muhil itu pihak pertama yang menitipkan. Dan kabul kui yang menerima titipan. Hiwalah ya, atau muhal ki pihak kedua. Kepada muhal alaih, kepada pihak ketiga ya. Jelas ya, mau ya? Bapakmu tadi A titip ke B bayar ke C. Jelas ya? Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hiwalah ada 6. 1. Muhil, orang yang mengalihkan atau pihak pertama. 2. Muhal, orang yang dititipi, ya, orang yang berhutang kepada muhil. 3. Muhal alaih, orang yang memberi hiwalah. Ada utang muhal kepada muhil ya. Ada nama yang kelima, ada piutang muhal alaih kepada muhil. Ada sihot atau ijab kabul ya. Muhil kui orang yang pihak pertama, orang yang mengalihkan utang. Contohnya bapak nitipi duit nang kantor pos atau nang bank. Muhal, orang yang dihiwalahkan atau orang yang berhutang kepada muhil atau pihak kedua. Ada muhal alaih, orang yang menerima hiwalah. Ada piutang muhal kepada muhil ya. Nomor 5, ada piutang muhal alaih, ada muhil. Yang keenam, sihot atau ijab kabul. Jenis hiwalah ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah dibagi menjadi 2. Hiwalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang atau pindahan hak. Hiwalah ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang atau pindah utang ya. Contoh ya. Contoh ya. Muhil A, muhal A, muhil B, muhal alaih C. Ya. Punya utang 5 juta. Ya. Muhal tadi A memberi kepada B
terus B kepada C. Mau contohnya gampang wae ya. Bapak titip duit nang kantor pos duitnya dijupuk kepada kita. Ditinjau dari segi akad, hiwalah dibagi menjadi 2. Hiwalah al-muqayyadah, yaitu pemindahan sebagai ganti pembayaran utang mulai ya, muhil mau pihak pertama kepada muhal pihak kedua, terus pemindahan bersyarat. Contoh, si A berutang kepada B 5.000 ya. Sedangkan si B berutang kepada si C juga 5.000. Si B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut utangnya yang berada pada C kepada A ya. Jelas ya? Jadi kamu udah jelas tadi ya. Sekarang hiwalah al-mutlaqah, yaitu pindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran utang. Muhil mau pihak pertama ya, kepada muhal pihak kedua. Pindahan mutlak. Pemindahan atau mutlaqah ya. Jelas ya? Contoh nih, A berhutang pada B sebesar 5 dirham. Dirham itu mata uang Arab. Kemudian A mengalihkan utangnya kepada C. Si C mempunyai kewajiban membayar utang kepada A. Kepada B, tempat menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A ya. 5. Sekarang syarat hiwalah. Muhil pihak pertama, ada muhil syarate balik dan berakal sehat, ridho tidak dipaksa. Yang kedua ada muhal pihak kedua, syarate berakal sehat, ada persetujuan. Yang ketiga ada muhal alaih atau pihak ketiga, syarate balik dan berakal sehat, ada persetujuan atau ridho dari muhal alaih. Keempat ada utang yang dialihkan, syarate sesuatu yang dialihkan itu adalah suatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang pasti. Utang muhil kepada muhal maupun muhal alaih sama dalam jumlah dan kualitasnya ya. Menurut mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama waktu jatuh temponya ya suapa mau barangnya dan waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, konsekuensi hiwalah syarate, kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar utang dengan sendirinya menjadi terlepas atau bebas. 2. Adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muhal alaih. Yang ketujuh, masa berakhirnya hiwalah syarate, salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. 2. Syarate berakhir hiwalah, muhal melunasi utang yang dialihkan muhal alaih. 3. Jika muhal meninggal dunia sedangkan muhal alaih menjadi ahli warisnya, bisa dialihkan karo ahli warisnya ya. 4. Muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban utang yang dialihkan. 5. Muhal alaih menghibahkan utang kepada muhal. Hikmah hiwalah, jaminan atas harta ketika orang yang memberi utang kepada orang lain, di mana apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar utangnya ya. Bukan berarti harta yang berpiutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga atau muhal alaih yang akan menanggung dan membayarkan utangnya ya. 2. Hikmah dari hiwalah, membantu kebutuhan orang lain di mana muhil
orang yang berhutang, ya, muhil orang yang berhutang akan terbantu oleh pihak yang ketiga atau muhal alaih, ya. Kemudian muhal orang yang berhutang terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung utangnya. Tolong kamu lihat ringkasan, dibaca, dikerjakan soalnya, dan dikirim tugasnya ke Bu Guru. Terima kasih Bu Guru tuh baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kalian, Bapak Ibu kalian, termasuk Ibu Guru, diberikan umur panjang yang bermanfaat, selalu dilindungi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.